Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh para sedulur dimanapun berada. Kembali lagi di channel Pekon Mistis, tempat di mana tabir gaib dibuka dan rahasia yang tersembunyi terungkap perlahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding. Datang dari viral. Roy Kiyoshi, lihat khodam baik di belakang Agam Rinjani. Siapakah dia? Dan kenapa aura sang leluhur begitu kuat di sekeliling? Mari kita buka tirai misteri ini. Dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan pitedahlan pangayomaning Gusti. Kepada semua yang menonton tayangan ini, semoga diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dunia maupun gaib, serta senantiasa berada dalam lindungan para leluhur dan penjaga alam semesta. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilujeng Sumping, Wilujeng Rawuh. Mari kita tapaki cerita ini dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat kepada dimensi yang tak kasat mata. Solawat dan salam mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita masuk ke ceritanya. Pada suatu siang yang tenang di sebuah acara talk show bertema spiritual, suasana mendadak berubah hening saat Roy Kiyoshi, paranormal sekaligus indigo terkenal, menatap tajam ke arah tamu undangan yang baru saja duduk. Agam Rinjani, seorang konten kreator muda yang dikenal sering membuat konten jelajah tempat angker. Roy terdiam cukup lama, wajahnya serius, matanya sedikit memejam, seolah sedang menerawang. Host acara pun penasaran dan bertanya, "Mas Roy, ada sesuatu yang Mas lihat?" Dengan suara pelan tapi jelas, Roy berkata, "Di belakang Mas Agam, ada sosok tinggi besar, berpakaian putih, wajahnya bersinar. Ini bukan makhluk jahat, ini khodam baik." Semua penonton langsung riuh. Agam sendiri tampak kaget. Ia tidak pernah merasa ada sosok gaib yang mengikuti dirinya. Tapi Roy melanjutkan, "Dia bukan jin biasa. Sosok ini seperti penjaga. Dia tidak datang karena dipanggil, tapi karena memang ditugaskan. Dia menjaga Agam dari bahaya, terutama ketika Agam masuk ke tempat-tempat yang penuh energi negatif." Roy pun menambahkan bahwa khodam tersebut bukan dari bangsa jin rendah, melainkan dari golongan khodam putih yang hanya mendampingi manusia dengan misi kebaikan. Sosok ini sudah mengikuti Agam sejak usia 11 tahun, sejak suatu kejadian besar yang hampir merenggut nyawanya saat bermain di dekat Sungai Keramat di daerah Garut. Agam mengaku saat itu ia pernah nyaris tenggelam, namun merasa seolah ada yang mengangkatnya ke permukaan. Dulu, ia kira itu cuma kebetulan. Kini, ia mulai percaya ada yang selalu menjaganya. Roy pun memberi pesan, "Jangan sombong, jangan disalahgunakan. Sosok ini tidak bisa diperintah. Ia hanya akan hadir saat kamu benar-benar terancam. Hormati, jangan coba komunikasi paksa." Sejak video acara itu viral di media sosial, banyak netizen mengaku pernah melihat aura putih di sekitar Agam Rinjani saat ia membuat video penelusuran mistis. Bahkan, ada yang menangkap penampakan samar di belakangnya saat syuting di hutan Cikole. Cerita ini pun menjadi perbincangan hangat. Banyak yang penasaran siapa sebenarnya sosok khodam tersebut, apa tujuannya menjaga Agam, dan mungkinkah suatu hari nanti khodam itu akan menunjukkan wujudnya secara nyata. Beberapa hari setelah acara itu tayang, Agam Rinjani mulai merasakan perubahan. Saat melakukan eksplorasi di salah satu rumah tua terbengkalai di daerah Lembang, kameranya tiba-tiba mati total, padahal baterai masih penuh. Suasana di dalam rumah itu sangat sunyi, namun terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Timnya yang ikut syuting merasa gelisah. Salah satu kru, Rama, mengaku mendengar bisikan di telinganya yang mengatakan, "Jangan masuk lebih dalam." Namun Agam tetap maju, dipandu oleh instingnya. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis.
Kamera cadangan yang dibawa tim pun menyala kembali secara otomatis. Tapi yang terekam membuat semua merinding. Dalam tayangan ulang, terlihat bayangan putih melintas di belakang Agam tinggi, tidak menyentuh tanah, dan seperti melambai ke arah kamera. Anehnya, pada detik itu pula, Agam berhenti melangkah dan mengatakan, "Aku merasa seperti ditarik balik." Roy Kiyoshi, yang kemudian melihat rekaman itu, memberikan penjelasan mengejutkan. Itu sosok yang sama. Dia memberikan tanda agar Agam tidak melangkah lebih jauh. Jika ia terus maju, ada energi jahat yang bisa melukai jiwanya, bukan hanya fisiknya. Roy lalu menyarankan agar Agam melakukan ritual pembersihan energi di Gunung Padang, tempat yang dipercaya sebagai situs kuno penuh daya spiritual tinggi, agar koneksi antara dirinya dan khodam penjaganya tetap seimbang dan tidak menimbulkan gangguan. Menariknya, setelah kejadian itu, banyak warga sekitar lokasi eksplorasi Agam yang mulai bercerita tentang bayangan putih yang muncul di beberapa tempat, seolah mengikuti Agam. Bahkan ada seorang anak indigo lokal yang berkata, Kak Agam dijaga oleh Satria Cahaya, makhluk putih yang tugasnya menjaga manusia pilihan. Rumor mulai menyebar bahwa Agam bukanlah orang biasa, bahwa kehidupannya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih mistis dari yang ia bayangkan. Namun, di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang mengganggu Roy. Jika khodam itu muncul untuk menjaga, maka siapa yang mengancam nyawa Agam sebenarnya? Karena khodam baik hanya akan muncul ketika ada ancaman besar dari energi lawan. Lalu, siapa musuh sebenarnya? Roy pun mulai menyelidiki, dan ia menemukan sebuah fakta mengerikan tentang masa lalu. Agam yang belum pernah diceritakan ke publik, tentang garis keturunan, tentang perjanjian leluhur, dan tentang sosok lain yang sudah lama menunggu momen untuk mengambil alih. Roy Kiyoshi mulai menelusuri jejak masa lalu Agam Rinjani. Ia menghubungi salah satu paranormal sepuh di daerah Banten, Ki Arga Jati, yang dikenal mampu membaca garis keturunan spiritual seseorang hanya dengan menatap foto. Setelah melihat foto Agam, Ki Arga Jati langsung terdiam. Matanya memejam, bibirnya komat kamit membaca doa. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan berkata, "Anak ini bukan orang sembarangan. Dalam darahnya mengalir warisan leluhur tua dari jalur penjaga tapal batas gaib." Roy terkejut. Jalur penjaga tapal batas bukanlah sebutan sembarangan dalam dunia spiritual. Mereka adalah individu pilihan dari generasi ke generasi yang dipercaya sebagai penyeimbang dimensi. Mereka tidak mencari kekuatan, tapi kekuatanlah yang datang pada mereka. Ki Arga menjelaskan lebih lanjut bahwa leluhur Agam dari pihak ibunya pernah membuat perjanjian dengan makhluk dimensi lain untuk menjaga satu titik gaib di lereng Gunung Halimun. Namun perjanjian itu bersifat turun-temurun dan harus ditebus melalui ujian batin setiap keturunan keempat. Dan Agam adalah keturunan keempat. Roy langsung menyadari bahwa semua kejadian aneh, semua penelusuran mistis Agam yang seolah dipermudah adalah bagian dari ujian tersebut. Tapi ia juga tahu, jika Agam tidak menyadari perannya, atau jika ia gagal melewati ujian, maka perjanjian itu bisa dibalik. Bukan khodam baik yang akan menjaganya, tapi makhluk dari dimensi lain yang akan menuntut tumbal. Tak lama setelah itu, Agam mulai sering bermimpi berada di sebuah gerbang besar dari batu hitam. Di balik gerbang itu, terdengar suara ribuan bisikan. Kadang samar, kadang jelas, memanggil namanya berulang kali. Ia juga mulai merasa sering keluar dari tubuh saat tidur, melihat dirinya sendiri dari atas langit-langit kamar. Roy pun memperingatkan, "Gerbang itu nyata, itu bukan mimpi. Kamu sudah diincar oleh sesuatu yang mencoba menggagalkan tugas leluhurmu." Namun, semakin Roy membantu, semakin kuat gangguan yang datang. Di rumah Roy sendiri,
terdengar suara ketukan 3 kali setiap malam pukul 3 dini hari. Bahkan asistennya mengaku melihat sosok mirip Agam berdiri di depan pagar. Padahal Agam sedang berada di luar kota. Kini semuanya mengarah ke satu hal. Titik puncak ujian akan terjadi pada malam bulan baru berikutnya. Di malam itu, Agam harus mendatangi sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi, tapi selalu muncul dalam mimpinya. Sebuah batu besar yang terbelah di tengah hutan Halimun. Di sanalah rahasia perjanjian akan terungkap. Namun, Roy tahu, Agam tidak boleh datang sendiri. Karena di balik cahaya yang menjaganya, ada bayangan gelap yang sudah bersiap menunggu. Dengan tekad yang mulai terkumpul, Agam akhirnya menghubungi Roy dan menyampaikan mimpinya secara lengkap. Tentang batu besar yang retak di tengah hutan lebat, tentang suara-suara yang membisikkan nama leluhurnya, dan tentang sosok tinggi berkerudung hitam yang berdiri diam di atas batu sambil menatapnya tanpa wajah. Roy mengangguk. Itu bukan simbol, itu portal. Batu terbelah itu bukan hanya tempat fisik, tapi juga batas antara dua alam. Kalau kamu masuk ke sana di waktu yang salah, kamu mungkin tidak akan kembali. Malam bulan baru pun semakin dekat. Untuk misi ini, Roy tidak ingin mengambil risiko. Ia mengajak 2 orang lain yang juga memiliki sensitivitas tinggi terhadap energi gaib. Laras Putri, seorang mediator perempuan yang dikenal bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk halus, dan Kang Dipa, pawang hujan sekaligus penjaga hutan adat Halimun yang selama ini merahasiakan banyak hal dari dunia luar. Saat mereka berempat memasuki kawasan hutan, suasana terasa aneh. Hening, terlalu hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan ranting pun tak bergetar. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, di tengah gelap gulita dan kabut yang semakin menebal, mereka akhirnya tiba di sebuah celah batu besar yang tampak seperti bekas terbelah. Batu itu memancarkan hawa dingin yang tidak biasa, dan tanah di sekitarnya seperti menyerap cahaya. Tanpa aba-aba, Laras tiba-tiba kerasukan. Matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara berat bukan miliknya. Waktumu telah tiba. Ketuk 3 kali, buka perjanjian. Tapi ingat, hanya yang murni yang bisa kembali. Roy langsung bergerak cepat. Ia menggambar garis perlindungan di tanah menggunakan minyak gaharu dan garam hitam. Sementara itu, Agam berdiri di depan batu, ragu. "Ketuk sekarang, Gam," ujar Kang Dipa. "Kalau tidak, kamu akan diburu oleh mereka yang menunggu di sisi lain." Agam mengangkat tangannya. Dengan jantung berdebar, ia mengetuk batu itu 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Udara menjadi berat. Kabut semakin pekat, dan dari dalam celah batu muncul cahaya redup seperti nyala api biru. Di tengah cahaya itu tampak sosok sama seperti dalam mimpinya. Tinggi, berkerudung hitam, tanpa wajah. Namun kali ini, ia tidak hanya diam. Ia membuka mulutnya dan keluar suara seperti gema dari ribuan dimensi. "Kau adalah penjaga yang tertunda. Leluhurmu mengingkari satu bagian dari perjanjian. Kini waktunya menebus. Jika tidak, darahmu yang akan dibayar." Agam terpaku, tangannya gemetar. Tapi Roy berdiri di sampingnya dan berkata tegas, "Kalau kau percaya Khodam itu ada untuk melindungi, maka hadapilah keturunan gelap ini dengan keyakinan, karena mereka tidak bisa mengambil tubuh yang penuh cahaya." Lalu tiba-tiba, cahaya putih yang selama ini hanya dilihat Roy muncul di balik punggung Agam. Sosok Khodam penjaga itu kini berdiri tegak, bersinar terang, dan mendekati sosok hitam dari balik batu. Pertarungan energi pun terjadi di hadapan mereka semua. Api biru dan cahaya putih saling menyambar. Tanah bergetar hebat. Laras pingsan. Kang Dipa terpental beberapa meter. Roy hanya bisa berdiri sambil melantunkan doa-doa kuno yang diajarkan oleh gurunya. Di tengah pusaran energi itu, Agam menutup matanya dan berseru, "Jika aku pewaris garis cahaya, biarkan terang menolak kegelapan. Aku tidak akan menyerahkan tubuh dan jiwaku."
Seketika, terdengar dentuman keras seperti petir menyambar dari dalam tanah. Lalu, semuanya gelap. Saat Agam membuka mata, ia sudah tidak lagi berada di depan batu terbelah. Ia berbaring di atas dedaunan basah. Langit mulai terang dengan kabut yang perlahan menipis. Di sebelahnya, Roy duduk dengan wajah penuh kelegaan, sementara Laras dan Kang Dipa masih terbaring lemah, namun perlahan mulai sadar. Roy berkata pelan, "Kau berhasil, tapi kau belum sepenuhnya aman. Ini baru awal." Agam masih mencoba mengingat apa yang terjadi. Cahaya putih, sosok Khodam, pertarungan energi, semuanya terasa seperti mimpi yang nyata. Tapi yang paling ia ingat adalah sensasi hangat yang mengelilingi tubuhnya sesaat sebelum semuanya gelap. Seperti pelukan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Beberapa jam kemudian, mereka turun dari hutan Halimun. Anehnya, sepanjang perjalanan turun, burung-burung kembali bersuara, udara kembali terasa ringan, dan seolah alam menyambut mereka dengan damai. Sesampainya di rumah, Agam langsung mendapatkan pesan aneh melalui email tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Perjanjian telah diperbaharui, tapi bayangan lama belum selesai. Roy hanya tersenyum saat Agam menunjukkan pesan itu. Itu artinya kamu sudah diterima, tapi kamu juga sedang diawasi. Sejak saat itu, channel Agam Rinjani berubah. Ia tak lagi hanya mengeksplor tempat angker. Kini ia membagikan wawasan tentang batas antara dunia nyata dan gaib, tentang perlindungan spiritual, dan tentang bagaimana menjaga energi agar tidak mudah terganggu. Video penampakan Khodam putih di belakang Agam saat di batu terbelah menjadi viral. Jutaan orang menyaksikannya dan mengaku merasakan aura berbeda hanya dengan menonton. Bahkan beberapa orang mengaku disembuhkan dari rasa takut dan mimpi buruk setelah menonton video itu. Kini, Agam tidak hanya seorang penjelajah dunia mistis. Ia telah menjadi penjaga tapal batas, dan kisahnya baru saja dimulai. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jika kalian merasakan getaran mistis sepanjang cerita, itu bukan kebetulan. Dunia tak kasat mata selalu mengintip dari celah semesta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Pekon Mistis agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita gaib dan fakta spiritual lainnya yang akan mengungkap rahasia dunia yang tersembunyi di sekeliling kita. Sampai jumpa di video penuh misteri berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.